bahwa sesungguhnya menikah salah satu cara wasilah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan menikah banyak ibadah yang akan kita dapat. Di antaranya adalah beribadah kepada Allah melalui suami. Nah, besok tanggal 6 ayah menyerahkan Lisa kepada siapa tuh namanya? Izul. Ya, Izul ya. Fatih. Namanya Izuldin. Fatih ya, salah ya? Pada Fatih ya. Itu siapa ya? Swallow. Insya Allah tanggal 6 pagi hari aja itu mau izab kabul nih sama calonnya Lisa, Fatih ya. Ketika ayah bilang aku nikahkan, ayah sudah siap menyerahkan anandanya kepada Fatih dan ibu memberikan surganya Lisa ke Fatih. Lepas ya. Jadi tanggung jawab ayah dan ibu sudah diserahkan kepada Fatih. Mengabdi sebagai anak tetap kepada orang tua, tetapi keridhaan Allah ada di suami. Maka ini penting banget buat Lisa, untuk kita ibu-ibu yang punya anak perempuan ya. Jadi tanamkan dari sekarang supaya anak kita menjadi anak yang soleha, sehingga ketika dia berumah tangga nanti menjadi istri yang soleha. Karena ketika kita menjadi anak yang soleha, kebahagiaan bukan untuk diri kita sendiri, tapi ayah sama ibu kebahagiaan Lisa karena punya anak yang soleha. Nah, yang kedua, setelah menikah, nah tutup pintu rapat-rapat setelah akad nikah. Ngapain bu tutup pintu rapat-rapat? Hah? Gak tahu ya. Setelah akad nikah itu udah selesai, tutup pintu rapat-rapat Lisa. Ngapain tutup pintu rapat-rapat? Gak tahu. Ada yang tahu bu? Enggak. Ngapain? Takut diintip? Bukan. Tutup pintu rapat-rapat di sini adalah ketika sudah akad nikah selesai. Saat itulah dia sebagai pakaian kita dan kita sebagai pakaian suami kita. Jadi tutup aib-aib dan kekurangan pasangan hidup kita rapat-rapat, jangan sampai terumbar kemana-mana. Karena dia adalah cerminan dari diri kita. Nah, sebagai seorang istri, Lisa siap menjadi makmum yang baik untuk pasangan hidupnya. Kenapa? Ingin membentuk rumah tangga yang islami, yang berilmu, dan mengumpulkan amal soleh yang banyak. Dan seorang suami harus pandai agama agar bisa membawa istri dan anak-anaknya ke jalan yang lebih baik. Karena kalau suami tidak belajar agama, nggak mengerti agama, atau nggak tahu jalan surga, mau dibawa kemana istri dan anak-anaknya? Maka ada ayat yang mengatakan, ku anfusikum wa ahlikum nar. Jadi yang pertama kali dilakukan oleh pasangan hidup, terutama laki-laki atau suami, adalah jaga dirinya dulu, menjadi pemimpin yang soleh, yang baik, sehingga bisa menghantarkan istri dan anak-anaknya ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah punya bekal, karena yang pertama perintahnya, ku anfusikum, jagalah diriku. Kalau dirinya dia sudah bisa membawanya dengan baik, insya Allah dia akan bisa membawa istri dan anak-anaknya dari terhindar api neraka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam nasihat para ulama dikatakan bahwa sering-seringlah berusahalah untuk selalu bahagia apapun kondisinya. Karena ketika dalam pernikahan pertama, tahun kedua sampai kelima atau ketiga lah ya, jangan kelima ya, kelamaan. Ketiga itu masih dalam proses penyesuaian dalam berhubungan rumah tangga. Karena kita bersama dengan orang yang asing, yang nggak tahu karakter dan sifat wataknya seperti apa. 1, 2, 3 tahun masih dalam proses.
Insya Allah ke depan sudah memahami, menjelang keempat dan kelima sudah ngerti model pasangan hidup kita kayak apa. Tinggal kita pandai-pandai bisa menyelami dan menyikapi sikap kita yang baik agar rumah tangga kita tetap utuh dan harmonis. Karena nggak ada rumah tangga yang adem ayem, nggak ada. Boleh tanya kemana-mana, nggak ada yang nggak pernah berantem. Pak Haji pernah berantem nggak? Jangan dikorek katanya. Pasti ada ya, setidaknya cemberut-cemberut gitu kan, jutek-jutek ya, marah-marah. Pernah juga Mbak Haji marah-marah ya? Untuk kebaikan maksudnya. Jadi saling tegur, nasihat menasehat, watawasaw bil haq, watawasaw bil sabr. Emang itu fungsinya, untuk saling nasihat menasehati dalam kebaikan supaya rumah tangga kita langgeng. Nggak ada rumah tangga yang adem, nggak enak Bu, ya kan? Kalau habis ribut dikit terus baikan enak deh, bener kan? Marahan dikit nih, habis itu baikan enak, harmonis langsung. Kayaknya nggak mau ribut lagi, tapi besok ribut lagi gitu ya. Jadi tetap ngulangin. Itulah yang namanya kehidupan dalam rumah tangga. Nah, kemudian setelah dikatakan bahwa perbanyaklah kita selalu hidup bahagia, happy, apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita jangan menjadi suatu beban. Kenapa saya katakan harus terus happy orang muslim dalam rumah tangga? Karena ketika kita bahagia, setan takut Bu. Setan benci kepada mukmin yang bahagia. Kenapa? Karena mukmin yang bahagia nggak pernah mengeluh kepada Tuhannya. Dia nggak akan pernah protes, ya Allah, gitu ya. Tapi happy aja dia. Walaupun pas-pasan, happy aja. Yang penting masih bisa dapat makan ya, masih dapat rezeki dikit. Happy. Setan gregetan Bu. Gregetan banget sama mukmin yang model begini nih. Kok hidupnya bahagia aja itu orang ya. Padahal cuma makan pakai rebus daun singkong, pakai lalapan, pakai sambal kacang, ya pakai tahu, pakai tempe, ada ikan asin gitu. Oh itu banyak temannya ya. Daun singkongnya petik lagi di situ, enak banget, nggak pakai beli aja ya. Masya Allah, nikmat Bu, ya kan? Jadi nggak ada tuh marah-marah dan emosi, jadi bahagia, happy terus. Setan tuh ngeliatin kapan ya, cari celah. Kapan ini rumah tangga ribut? Ketika rumah tangga ribut sedikit dikipasin Bu, kipasin sampai anget, sampai ribut. Akhirnya ada yang kurang imannya terpisah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi selalulah dibawa happy, selalulah bawa kebaikan-kebaikan. Nah, bagaimana caranya ketika kita sudah berumah tangga? Maka lihat poin di surat Al-Baqarah. Ada dua rujukan kita. Di Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 153 yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi ketika ngadepin laki-laki atau pasangan hidup suami kita yang modelnya mengerti apa ya, kami nggak ada di sini, nggak ada. Pegelin hati gitu ya, kita capek-capek segala macam, tapi kita sabar. Kenapa harus sabar? Karena dia pilihan kita. Kita yakin di awal bersama dengan dia kita hidup bahagia. Tapi ketika menjalani kehidupan dalam rumah tangga, ternyata banyakkan pegelnya dibanding bahagianya. Itu rezeki ibu-ibu ya. Nikmati dan syukuri. Karena ternyata di dalam hal peristiwa itu banyak hikmah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang banyak menanam amal kesabaran, amal kebaikan, amal soleh yang patuh dan sabar menghadapi suami, sehingga hitungannya dari Allah adalah hitungan ibadah. Nggak ada dalam rumah tangga